Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Berilah kami kebijaksanaan dan pengertian untuk berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ada kisah nyata seorang yang adalah putri dari seorang yang kaya yang menjadi komisaris dari Jarum,
Dia studi di Amerika sampai top S2, S3 atau S-teler. Tapi suatu ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan para suster misionaris cinta kasih dari Ibu Teresa Kalkuta. Semua orang bisa bertanya-tanya bagaimana ini. Tapi dia sederhana menjawab atau memberi respons terhadap pertanyaan-pertanyaan orang, ya, misteri panggilan Allah. Dia memang merasa bahwa hidupnya sungguh dibutuhkan untuk pelayanan para suster-suster misionaris cinta kasih dari Ibu Teresa dari Kalkuta itu. Karena sedemikian parah dan mengerikan kelaparan serta kemiskinan orang-orang. Kita lihat juga bagaimana kisah-kisah nyata dari orang yang sungguh bertekun dalam panggilan untuk berbuat serius, memutuskan sekalipun dalam usia yang tidak sedikit, tapi sudah memberikan diri. Selama masa pandemik ini di Indonesia sudah 21 romo-romo yang tua, yang muda, ya semua berguguran. Ada yang karena COVID, ada yang karena ya memang usia tua. Kalau dipikir-pikir bagaimana? Ya, para romo itu tetap menjalankan tugas pelayanan sekalipun terbatas, tapi tetap mencoba untuk menyentuh orang-orang yang sungguh berbakti bagi kemanusiaan, melayani mereka yang sungguh membutuhkan kekuatan iman. Kita ingat akan kisah nyata dari perawat-perawat, dokter-dokter yang meskipun harus menanggung kelelahan, derita, terpisah dari keluarga, dan akhirnya mati karena COVID-19 ini. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari bagian lanjut dari pengajaran Yesus atas murid-muridnya. Murid-muridnya diharapkan untuk sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu lebih harus dibahasakan secara aktif, bukan kata benda saja, kerajaan Allah atau kerajaan surga, tetapi Allah yang meraja. Benar, Allah kalau hadir dan meraja dalam hati seseorang, ia akan sungguh menyentuh hati orang itu untuk berbuat kasih, mewujudkan cinta kasih secara total, serius, dan diperjuangkan sampai akhir dengan resiko mati. Memang itulah syarat untuk mengalami sendiri kerajaan surga, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Berjuang untuk suatu
perwujudan kasih. Kadang-kadang tidak masuk akal bagaimana seorang putri yang sudah terjamin dari pendidikan, masa depan, hidup keluarga kemungkinan, tapi memutuskan untuk panggilan menjadi suster, melayani orang-orang yang termiskin dari yang miskin. Sepertinya ia adalah seorang yang menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang yang ada harta yang terpendam itu. Ia seumpama seorang pedagang yang melihat ada mutiara yang amat berharga. Ia jual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Ia seumpama mereka yang terpanggil untuk berbuat sesuatu dalam hidup ini, untuk sesuatu yang berarti dalam hidup selain pengabdian, pelayanan, dan kasih, yaitu menjadi orang yang sungguh mampu mencintai Tuhan, mencintai sesama dengan setotal mungkin. Apa yang kau cari dalam hidup ini, saudara-saudara? Berita-berita tentang kematian di sana-sini karena COVID-19 ini menakutkan dan mengerikan karena cepatnya. Sebenarnya jumlah orang yang meninggal tidak sebanyak orang yang meninggal karena penyakit jantung, stroke, sebut aja, flu, ada orang meninggal karena flu. Tapi krisis pandemi COVID-19 ini mengerikan karena menakutkan, kan cepat sekali orang sudah tiba-tiba panas, sesak napas, dan mati. Apa yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini sebelum kita diancam oleh kematian yang sia-sia, kalau tidak diisi dengan suatu kesaksian hidup. Bacaan pertama, Salomo meminta satu yang bagi dia yang penting, yang harus diperjuangkan, yaitu kebijaksanaan. Pengertian dari Allah untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena dia raja yang tidak minta kekayaan, umur panjang, kenyamanan lain, atau kemenangan melawan musuh. Tidak, yang dia minta, ya Allah, berilah aku kebijaksanaan sehingga aku dapat memutuskan perkara-perkara rakyat umat Israel yang perlu dididik untuk sungguh memahami hukum Tuhan yang membuat mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita bertanya, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini selain kasih yang harus kita nyatakan dalam ketekunan, dalam kesetiaan untuk berbuat baik senantiasa sebagai perwujudan kasih kita kepada Allah dan sesama. Ujung-ujungnya kita siap untuk menerima kenyataan seperti dalam Injil, pada gilirannya atau pada akhirnya
Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Seperti tangkapan ikan yang baik-baik ikannya dimasukkan dalam tempayan, yang dibuang, yang jahat, yang buruk dibuang. Marilah mengisi hidup kita dengan totalitas, kesungguhan, bukan bermalas-malas untuk mau apa lagi, hidup ini kan mengalir. Nyatakanlah segala perkesaksian hidup, kasih, mengasihi kepada Allah dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari untuk bertekun sampai akhir. Itulah yang menjadi isi hidup kita yang sejati.